Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari Program Studi Manajemen Universitas Putra Batam. Pada hari ini saya ingin menayangkan video presentasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mandiri saya dengan tema perubahan-perubahan perekonomian Indonesia. Yang pertama-tama saya ingin membahas itu ada tinjauan langsung, yang kedua ada perubahan-perubahan mendasar, yang ketiga ada dampak perekonomian tersebut. Tinjauan umum. Apa sih kekurangan Indonesia? Yang pertama, sistem politik yang tertutup dan otoriter. Maksudnya itu seperti di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada pemimpin, di mana penekanan tanpa melihat derajat kebebasan. Yang kedua ada birokrasi yang kelewat gemuk dan korupsi, di mana yang harusnya melayani masyarakat malah menyalahgunakan anggaran negara. Yang ketiga ada penegakan hukum yang lemah. Maksudnya itu di mana rakyat-rakyat kecil dipenjara bertahun-tahun dengan kasus yang tidak begitu berat. Lain halnya dengan orang yang ekonominya baik malah terbebas dari jeratan hukum. Yang keempat, korupsi di segala bidang. Contohnya itu kasus EKTP, proyek Hambalang atau Kota Waringin, atau BLBI, yaitu pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Yang kelima ada berkembangnya sistem kapitalisme yang menguatkan pola ekonomi rente. Sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan pemilik swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang keenam ada struktur perbankan yang manipulatif, maksudnya itu sebuah penambahan. Nah, yang ketujuh itu ada sektorial yang kurang mendapatkan perhatian, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan pola ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Keempat, perubahan mendasar. Yang pertama ada penurunan investasi real, yaitu penurunan produksi secara nasional. Yang kedua ada penurunan daya saing. Maksudnya daya saing Indonesia tidak memiliki kemampuan sumber daya manusia sehingga tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, di mana perekonomian Indonesia tumbuh tidak seimbang karena didorong sektor-sektor impor yang tinggi dan kurang menyerap tenaga kerja, sehingga kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran karena kuatnya konsumsi dan investasi domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor. Yang keempat ada perubahan saldo dan komposisi neraca transaksi berjalan, yaitu alat ukur untuk perdagangan internasional Indonesia mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan, faktor produksi, dan juga transfer uang. Dampak atau akibat perubahan mendasar yang tidak terkendali. Yang pertama, pengentasan kemiskinan jalan di tempat. Maksudnya itu sampai saat ini Indonesia masih belum bisa mengentaskan kemiskinan, apalagi seperti sekarang Indonesia diambang krisis ekonomi akibat penyebaran
virus corona atau COVID-19 yang semakin masif dan berdampak terhadap peningkatan beban belanja negara seiring dengan terjadinya kenaikan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Yang kedua, pengangguran terus meningkat. Dari hari ke hari, pengangguran di Indonesia semakin bertambah, apalagi ditambah adanya penyebaran virus corona ini. Banyak perusahaan memilih merumahkan para pekerjanya untuk mengurangi pengeluaran perusahaan untuk menyeimbangkan. Yang ketiga, ada sektor informal semakin menjadi andalan. Di saat situasi seperti sekarang, karena adanya COVID-19, banyak pekerja yang tadinya kerja informal jadi yang tadinya kerja formal jadi kerja informal. Contohnya seperti yang tadinya kerja pilot, mau tidak mau untuk menyambung hidup menjadi tukang ojek online. Yang keempat, kesejahteraan melebar. Kesenjangan sosial di Indonesia saat ini sudah berada di level rawan. Kecemburuan sosial mulai mencuat, dan jika kesenjangan tidak menurun, bahkan kian melebar, berbagai situasi yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Contohnya seperti kerusuhan massal tahun 1998 bisa terulang kembali. Yang kelima, dampak-dampak sosial akan semakin berat. Banyaknya aksi kriminal yang terjadi di mana-mana, banyak penyimpangan dan korupsi. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.